Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang saya muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Kita akan mulai pada pertemuan ini, kita mulai untuk mengkaji satu buku yang menarik dan penting untuk kita baca, untuk kita renungi dan pahami, dan tentunya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Buku ini diterbitkan oleh atau disusun oleh pimpinan pusat Aisyah bersama Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, yang diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Nah, judul bukunya ini, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Wah, ini kira-kira halaman depannya begini. Nah, ini halaman belakangnya. Okay. Nah, setiap orang yang menikah ataupun memiliki keluarga, tentu harapan atau memiliki harapan untuk keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang sakinah. Nah, sehingga buku ini penting juga dimiliki bagi baik yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga ya. Nah, ini penting saya kira untuk dimiliki ya, sehingga punya bekal dalam berkeluarga atau menikah nantinya. Sebelumnya itu atau generasi-generasi atau orang-orang yang akan menikah itu mereka sudah punya pegangan, sudah punya pengetahuan tentang bagaimana membangun nantinya keluarga yang sakinah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa mengkaji buku ini hingga akhir nantinya ya, akhir buku ini semuanya ada 7 bab ya, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nah, kita mulai dari bagian pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan, kemudian nanti saya akan berikhtiar atau mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya ya. Bab 1, pendahuluan. Nah, poin pertama, poin A yang ditulis di sini adalah, atau subjudulnya ini adalah Islam agama rahmah. Islam agama rahmah, atau sering kita sebut rahmat ya. Oke, Islam sebagai agama rahmat. Ya, sebagaimana kita ketahui memang ajaran-ajaran Islam itu berisikan tentang rahmat. Bahkan rahmatnya itu kan tidak hanya untuk manusia ya, tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi rahmatnya itu meliputi ya, semesta alam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 107 itu Allah berfirman, saya kira ini ayat yang sudah masyhur dan kita hafal, bahkan dengan artinya sekalipun insyaallah kita sudah hafal ya. Allah berkata, atau Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan atau kecuali untuk atau sebagai rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Nah, lagi-lagi ya. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita ketahui ya, termasuk dalam rumah tangga itu ya. Ya, artinya ajaran-ajaran Islam itu berisikan tentang rahmat, kasih sayang. Nah, dalam rumah tangga itu ya kedepankanlah kasih sayang itu ya, kasih sayang itu dikedepankan, bukan kemudian yang dikedepankan adalah nafsu syahwatnya itu yang kemudian didahulukan.
Saya pernah dalam satu waktu itu menulis di laman Facebook saya, ya. Saya tulis pengertian apa itu nikah gitu kan. Wah, apa itu nikah? Saya nulis gitu. Kemudian jawabannya ya lumayan banyak itu. Ya, ada yang mengkomen ya intinya adalah berkaitan dengan penyaluran hasrat biologis itu ya. Penyaluran hasrat biologis ya. Nah, kemudian ada juga yang mengkomentari macam-macam lah. Ada juga mengomentari ya bisa menerima ragam perbedaan yang ada antara suami dan istri. Ya. Ada juga yang mengkomen nikah itu jangan dipahami hanya sekedar saluran saluran irigasi ya. Nah, bukan saluran irigasi belaka, tapi banyak hal lain yang berkaitan dengan itu. Nah, saya kira itu menjadi satu hal yang perlu kita juga cermati, melihat atau merujuk kepada ayat ini saja ketika kata rahmat di daun ini yang disampaikan di sini, bahwasanya ajaran Islam itu atau Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, ya, membawa ajaran-ajaran yang mengajarkan kasih sayang bagi semesta alam, ya, maka tentu ajaran-ajaran dalam rumah tangga pun ya, nilai-nilai dalam rumah tangga pun ya kedepankan adalah kasih sayang. Ya. Kalau dalam rumah tangga ini kedepankan adalah nafsu syahwatnya, itu kan gawat itu. Hanya sekedar saluran irigasi gitu. Nah kan bukan itu saja. Banyak hal-hal lain yang dituntut dalam rumah tangga itu. Ya masalah nafkahnya, tanggung jawabnya terhadap anak, dan lain-lain sebagainya lah ya. Ya sehingga rahmat itu harus ditetapkan ataupun diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Sifat rahmat, sifat kasih sayang. Nah, jadi Islam dengan ajaran-ajaran nilai-nilai yang dibawa itu ya adalah rahmat bagi semesta alam. Ya hewan pun begitu juga ya, bagian dari alam. Tumbuh-tumbuhan juga bagian dari alam. Jadi tidak hanya untuk manusia, ya. Bahkan tidak hanya terkhusus untuk umat Islam, tapi juga untuk semesta alam tadi. Maka jangan kita meremehkan hal-hal yang kecil juga kan. Ada hadis mungkin yang pernah kita dengar, ada orang yang karena meremehkan karena menyiksa hewan, kucing ini ya. Kemudian kucing itu famatat ju'an, ya. Kucing itu sampai mati dalam keadaan lapar, ya. Kucingnya itu dikurung, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya. Maka kata Rasulullah, orang itu fadakhalat fiha an-nar. Maka karena sikapnya yang menzalimi hewan itu, kucing itu, maka dia masuk ke neraka. Nah ini kan inti ajaran yang artinya larangan untuk menyiksa ataupun menzalimi hewan. Berarti kan rahmatan lil alamin tadi. Berarti kan tidak hanya untuk manusia, tapi hewan pun diperhatikan dalam ajaran Islam. Begitupun sebaliknya ketika ada orang yang betul-betul memberikan perhatian, bahkan hal yang kecil sekalipun, bisa saja itu menjadi peluang bagi dia untuk mendapatkan ampunan Allah dan kelak meraih surga. Bisa saja. Nah, dalam cerita yang ada dua versi, yang pertama dia menyebut ini seorang laki-laki atau rojulun ya, orang itu. Yang kemudian yang kedua dia menyebut dengan perempuan yang melakukan perbuatan maksiat, atau ada yang menyebut dengan perempuan yang melakukan zina. Tapi dia melihat ada anjing yang kehausan. Tampaknya anjing itu betul-betul menderita karena kehausan itu, sehingga dia tergerak untuk menolong anjing tersebut. Dia memberi minum anjing itu, diambilnya air pakai sepatunya dari sumur, kemudian diberinya lah anjing itu minum. Ya. Berkat bantuannya itu, ya, maka Allah mengampunkan dosa orang tersebut. Wah ini kan luar biasa. Faghfarallahu la, atau Allah mengampuni dia. Ya. Jadi Allah mengampuni dosa orang itu disebabkan apa? Disebabkan dia memberikan perhatian, memberi minum anjing itu ya. Itu kan sepele sebetulnya menurut kita ya. Tapi ternyata hal yang sepele itu ketika dilakukan dengan penuh keseriusan ya, itu mendatangkan rahmat yang luar biasa juga ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ajaran kita di ajaran agama Islam tidak hanya rahmat itu atau kasih sayang itu diberlakukan kepada sesama manusia atau hanya kepada muslim saja misalnya, tapi luas ya pada sama manusia dan juga semesta alam. Begitupun nanti merawat lingkungan ya, tumbuh-tumbuhan, menjaga merawat lingkungan yang baik, bersih dan lain sebagainya juga menjadi bagian yang mendapatkan perhatian penting dalam agama kita. Nah, sekali lagi begitu juga dalam kehidupan rumah tangga ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga sifat rahmat itu juga
ada, ya, ada atau harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, sifat kasih sayang. Baik, saya teruskan. Kemudian di buku ini juga dikutip ayat lain, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, tapi ya kebanyakan manusia juga masih banyak yang tidak mengetahui. Nah, ayat tersebut ya atau dua ayat itu ya menjelaskan bahwasanya Islam itu agama yang sifatnya universal ya, universal, agama yang membawa rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam, lagi-lagi baik itu alam manusia, tumbuhan, binatang atau hewan, jin, malaikat ya, maupun seluruh jagat raya ya. Nah, intinya Islam juga mengatur seluruh lingkup kehidupan manusia, ya, kehidupan individu pun diurus, kehidupan keluarga pun diurus, kehidupan masyarakat maupun berbangsa ya juga diurus gitu ya. Nah, sehingga Islam dalam keyakinan kita juga mengatur aspek ya seluruh kehidupan lah ya, seluruh kehidupan kita, baik aspek spiritual, keagamaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain sebagainya lah. Baik, itu yang kaitannya dengan bahwasanya Islam sebagai agama rahmat. Bahkan kalau kita ketahui apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini itu pasti terjadi berdasarkan kehendak Allah ya. Dan itu tentu berdasarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Ya. Sampai-sampai dalam surah Al-An'am itu kan Allah sendiri mengatakan bahwa Allah sendiri mewajibkan atas dirinya sifat rahmat atau menetapkan atas dirinya sifat rahmat. Nah, saya bacakan ayatnya. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Qul katakanlah liman ma fis samawati wal ard, milik siapakah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Qul lillah katakanlah itu milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atau menetapkan atas dirinya sifat rahmat. Nah, saking luar biasanya sifat rahmat ini ya, bahkan Allah ya, mewajibkan, menetapkan atas dirinya sifat rahmat. Jadi apapun yang terjadi di jagat raya ini, di dunia ini, itu atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas dasar sifat Allah yang kasih sayang itu tadi ya. Nah, kita sering baca juga kan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, rahmat ya, kasih sayang. Dan sifat rahmat Ar-Rahim ini atau kasih sayang ini merupakan sifat Allah yang paling dominan dibandingkan sifat-sifatnya yang lain. Nah, kita tahulah bahwasanya asma Allah yang Al-Husna itu, Al-Asma Al-Husna itu kan atau asma Allah Al-Husna itu kan banyak ya. Tapi sifatnya yang paling dominan adalah sifat Rahman dan Rahim. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini tegaskan firman itu menunjukkan bahwa sifat dasar Allah adalah cinta kasih. Nah, berarti sifat dasar Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang atau cinta kasih. Nah, okay. Nah, sedangkan seluruh sifat-sifat Allah yang lain itu ya, itu tentulah berdasarkan sifat Rahman dan Rahimnya itu. Nah, jadi kalau boleh dikatakan sifat Rahman dan Rahim itu menjadi kunci lah, istilahnya disitulah sumber dari segenap sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi apapun sifat Allah yang lainnya itu berdasarkan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim lagi kan ya ketika kita baca surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke. Baik. Nah, kalau kita melihat begitu, maka ya kita juga akan melihat misalnya begini. Dalam buku ini jelaskan ya. Paradigma itu juga sejalan dengan paradigma kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim beliau menegaskan kerasulannya sebagai rahmah, bukan sebagai laknat. Nah, ini saya bacakan hadisnya. Nah, ini menarik juga ini untuk kita ketahui. An Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah dia berkata, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Ada orang yang berkata kepada Rasulullah, qila dikatakan.
Dikatakan berarti di sini orangnya majhul ya, tidak diketahui siapa orangnya. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Ud'u 'ala, pakai kata ala ya, sandingannya kata ala. Ud'u itu berdoa, tapi kalau udah kata ala itu biasanya untuk doa yang tidak baik atau melaknat. Jadi sehingga kalau di sini diartikan ya, berdoalah untuk keburukan orang-orang musyrik. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah engkau untuk keburukan bagi orang-orang musyrik. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Nah, ini menarik. Kata Rasulullah, inni sesungguhnya aku lam ub'ats, bukanlah diutus atau tidak diutus la'anan, sebagai tukang laknat, kata Rasulullah. Wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah sebagai apa? Rahmatan. Sebagai ataupun untuk menjadi rahmat. Sebagai rahmat, bukan pelaknat. Satu waktu saya pernah ada yang mengkomen juga di Facebook ya. Ada orang yang katanya berdoa tapi isi doanya itu laknat lah kira-kira itu, hal-hal yang buruk bagi orang lain gitu ya, mungkin bagi orang yang berbeda aliran ataupun mungkin bagi orang yang dianggap mungkin beda dengan keyakinan yang dia anut gitu ya. Doa-doanya itu berisikan tentang sumpah serapah ya, kata-katanya gitu ya. Maka ini gimana ini Pak? Nah kalau saya ya intinya kalau kita melihat kepada hadis ini, maka ya itu bukan ajaran kita. Ya, bukan ajaran kita. Ajaran kita itu ya tidak boleh doakan orang melaknat-laknat gitu. Nah, bahkan ketika Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Orang musyrik jelas ya, dia bukan bagian dari agama Islam misalnya gitu ya. Tapi apakah Rasulullah mau? Tidak. Rasulullah tidak mau demikian. Saya atau aku tidak diutus sebagai pelaknat, kata Rasulullah, tapi aku diutus sebagai rahmat. Nah ini jadi jelas bagi kita bahwasanya ya kalau kita berdoa itu adabnya ada doakan kebaikan-kebaikan. Adapun orang yang mungkin memusuhi dan macam-macamnya, atau ada orang yang mungkin berbeda aliran dengan kita, atau ada orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, ya doakan kebaikan-kebaikan untuknya. Bahkan kalau kita berdoa kebaikan bagi orang lain, ya, tanpa orang lain itu tahu kita mendoakan tersebut, ya, maka malaikat akan mengaminkan doa kita itu, dan juga kata malaikat, dan bagimu serupa yang engkau doakan itu. Nah, ini kan menjadi satu hal yang justru menjadi kebaikan bagi kita. Adab atau ajaran nilai kita atau ajaran dalam agama kita adalah tidak boleh, tidak dibenarkan untuk melaknat atau mendoakan keburukan bagi orang lain. Tetapi justru nilai yang dipahamkan atau yang ditekankan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat saat itu, dan juga tentu bagi kita umat Islam, adalah mendoakan kebaikan, rahmat, bentuk kasih sayang kepada yang lain. Meskipun orang itu mungkin berbeda aliran, entah berbeda keyakinan dengan kita. Nah, sehingga bahkan mungkin ya kata Rasulullah pun saking luar biasa sifat kasih sayangnya Rasulullah, ya mungkin ini menjadi PR besar juga barangkali ya untuk kita contohi. Dahsyatnya Rasulullah itu, kebaikan, sifat rahmatnya, kasih sayang luar biasa. Beliau berdakwah dilempari kotoran, dikencingi, diludahi. Ya. Ini kira-kira sudah masyhur lah cerita ini. Tetapi Rasulullah tidak membalas dengan hal yang serupa. Bahkan ketika orang yang melakukan keburukan bagi Rasulullah, kepada Rasulullah itu kemudian ditimpa sakit, Rasulullah kan bertanya-tanya, ini kok kenapa orang hari ini kok aku tidak istilahnya dilempari kotoran ataupun dikencingi, diludahi itu ya. Nah, kemudian ketahuan lah atau tahu Rasulullah bahwasanya orang itu sakit. Bahkan Rasulullah yang menjadi orang yang mengunjungi pertama kali orang yang sakit itu. Luar biasa ya? Luar biasa. Nah ini juga saya kira menjadi hal yang mungkin menjadi cerminan atau menjadi contoh yang uswah hasanah bagi kita. Bagaimana Rasulullah itu betul-betul totalitas sebagai rahmat dan teladan bagi kehidupan umat manusia. Ini sangat luar biasa. Nah sehingga sekali lagi bahwasanya mindset kita ya dalam, kalau saya baca pengantar buku ini, dimulai dengan Islam sebagai agama rahmat, intinya adalah menunjukkan pada kita bahwasanya bagian-bagian ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang diterapkan dalam prinsip menuju keluarga sakinah itu adalah ya semuanya berbasis pada rahmat atau kasih sayang.
Nah, sehingga ketika ada asumsi-asumsi entah di masyarakat yang ketika misalnya dalam kehidupan rumah tangga itu kok tidak nampak bentuk kasih sayang yang ditebarkan, misalnya satu pihak justru merasa menjadi korban dalam tanda kutip, yang sakinahnya satu orang gitu, yang satunya lagi justru menjadi korban dengan atas landasan katanya misalnya ini adalah kan agama gitu, kan ajaran begitu. Ini perlu kita cek ulang. Bisa jadi mungkin pemahamannya terhadap nilai agama itu yang kurang pas gitu atau tidak tepat, sehingga harus diluruskan lagi bahwasanya nilai-nilai ajaran Islam itu memiliki atau dasarnya adalah rahmat, kasih sayang. Kalau ada penerapan atau praktik dalam rumah tangga antara relasi suami istri misalnya, antara misalnya anak dan menantu dan mertua ataupun lain-lain sebagainya, tampaknya itu bertentangan dengan rahmat itu tadi, dengan kasih sayang, maka tentulah praktik ini kiranya perlu dicermati ulang ya, dicermati kembali untuk disesuaikan, untuk bisa disesuaikan dengan konteks ajaran Islam yang memiliki nilai dasar rahmat itu tadi, yaitu kasih sayang. Nah, sehingga bagian kedua itu dalam buku ini yang dibahas adalah tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Nah, bagaimana konsep Islam dalam konsep yang diajarkan oleh Islam dalam menempatkan relasi perempuan dengan laki-laki atau maka itu adalah prinsipnya adalah kesetaraan, dan bagaimana jelasnya insyaallah akan kita lanjutkan pada bagian ataupun video berikutnya. Nah, untuk saat ini pengantarnya begitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.